Saat mudik ke kampung suamiku, hidupku jadi tidak tenang. Punya ibu mertua yang mata duitan, punya ipar yang malas-malasan, dan bapak mertua yang suka mengintip. Saat aku mengadu pada suamiku, dia tak percaya dan tak peduli. Lihat saja nanti akan ku buat mereka menyesal. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu. Kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Aku, Rina, telah menikah dengan Dani selama 5 tahun. Selama itu, dia selalu menunda-nunda ajakan mudik ke kampung halamannya. Katanya, hidup di desa itu sederhana, dan dia takut aku tak bisa menyesuaikan diri. Aku pikir dia hanya terlalu melindungiku. Aku salah besar. Saat kami tiba, aku mendapati keluarga suamiku jauh dari bayanganku. Bukan keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, melainkan rumah yang penuh dengan keserakahan, kemalasan, dan kebusukan. Begitu aku melangkah masuk rumah tua bercat kusam itu, hawa panas yang pengap menyambutku. Ruangan terasa sumpek dengan barang-barang berserakan di sana-sini. Seorang wanita parubaya yang duduk di kursi kayu lapuk menatapku dengan tajam. Ibunya, yang bahkan tak menyembunyikan tatapan penuh penilaian. "Kau akhirnya datang juga," ucapnya dingin, bibirnya menipis. Aku tersenyum sopan, berusaha menenangkan hatiku yang tiba-tiba dipenuhi firasat buruk. Namun, semakin lama aku di sana, semakin jelas bahwa keluarga ini bukanlah tempat yang penuh kehangatan. Adik Dani, seorang pria berusia hampir 30, masih tinggal di rumah ini, menghabiskan waktunya dengan berjudi dan meminta uang dari ibunya. Sementara ayahnya, yang tak pernah keluar kamar, hanya muncul saat makan malam, menuntut untuk dilayani tanpa sepatah kata pun kepada anak atau istrinya. Aku melihat bagaimana Dani berubah dalam sekejap. Di hadapan keluarganya, dia bukan pria yang penyayang dan bertanggung jawab seperti yang ku kenal. Dia menjadi seseorang yang tunduk, tanpa daya, dan bahkan terlihat takut. Aku mulai mengerti kenapa selama ini dia selalu menolak pulang ke kampung. Tapi kini, aku yang terjebak di dalamnya. Aku, Rina, telah menikah dengan Dani selama 5 tahun. Selama itu, dia selalu menunda-nunda ajakan mudik ke kampung halamannya. Katanya, hidup di desa itu sederhana, dan dia takut aku tak bisa menyesuaikan diri. Aku pikir dia hanya terlalu melindungiku. Aku salah besar. Saat kami tiba, aku mendapati keluarga suamiku jauh dari bayanganku. Bukan keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, melainkan rumah yang penuh dengan keserakahan, kemalasan, dan kebusukan. Begitu aku menginjakan kaki di rumah itu, hawa panas dan pengap langsung menyergap kulitku. Rumah tua berlantai semen ini terasa sumpek, dengan perabotan kayu berdebu yang tampaknya sudah puluhan tahun tak tergantikan. Aku baru saja hendak meluruskan punggung setelah perjalanan panjang ketika suara melengking menyambutku. "Rina, akhirnya datang juga." Sosok perempuan paruh baya muncul dari balik pintu, mengenakan daster lusuh berwarna hijau pudar. Wajahnya dihiasi senyum lebar, tetapi sorot matanya berbeda. Bukan kehangatan, melainkan penuh perhitungan, seperti seorang pedagang yang menaksir barang dagangannya. Aku nyaris terlonjak ketika kedua lengannya melingkari tubuhku dalam pelukan yang terasa lebih seperti jerat daripada sambutan. "Alhamdulillah, anakku akhirnya pulang juga," katanya dengan nada dibuat-buat. Tangannya menepuk-nepuk punggungku, seolah menegaskan keintiman yang tidak benar-benar ada di antara kami.
Aku berusaha tersenyum meskipun tubuhku menegang. Iya, Bu. Akhirnya kami bisa pulang, ucapku dengan sopan. Dia melepaskanku dan langsung melirik ke arah tas besar yang kubawa. Matanya berbinar, bukan karena pertemuan dengan menantunya, melainkan karena dugaan bahwa aku membawa sesuatu untuknya. Rina, kerja di kota pasti banyak uang, ya? Kamu bawain apa buat ibu? Tanyanya dengan nada yang terdengar riang, tetapi menyiratkan tuntutan terselubung. Aku segera membuka tasku dan mengeluarkan beberapa buah tangan, kain batik, makanan ringan, serta satu amplop putih yang telah kusiapkan sebelumnya. Ini, Bu, ada sedikit oleh-oleh dan uang untuk ibu, ucapku sambil menyerahkan amplop itu dengan kedua tangan, berusaha menunjukkan rasa hormat. Dia meraihnya dengan cepat, hampir merobek bagian atas amplop saat membukanya. Namun, hanya dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya berubah. Senyum yang semula merekah perlahan memudar, berganti dengan cemberut penuh kekecewaan. Loh, segini doang? Suaranya naik satu oktav lebih tinggi dari sebelumnya. Aku terkejut dengan reaksi itu, tapi berusaha tetap tenang. Maaf, Bu. Memang ini yang bisa saya sisihkan untuk sekarang. Kami juga ada banyak kebutuhan di kota. Bu Lastri mendengus, lalu menatapku tajam. Aku bisa merasakan tekanan dari tatapan itu, seakan aku baru saja melakukan penghinaan besar. Kamu kan kerja di kota. Gaji besar. Masa cuma segini buat mertua sendiri? Kamu pikir ibu ini pengemis? Katanya, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Aku menelan ludah, mencoba memahami situasi. Aku tahu bahwa dia mungkin berharap lebih, tetapi tidak kusangka reaksinya akan seterang dan setajam ini. Dani yang sejak tadi diam di sampingku langsung menarik lenganku, seakan meminta agar aku tidak menanggapi lebih jauh. Namun, hal itu justru semakin membuat nyaliku terbakar. Saya tidak pernah menganggap ibu pengemis. Saya hanya memberi sesuai kemampuan saya, kataku hati-hati, meskipun aku bisa merasakan dadaku mulai sesak. Bu Lastri mendengus sinis. Tangannya mengacung-acungkan amplop itu di depan wajahku. Kalau kamu masih mikirin kemampuan sendiri, kapan kamu mikirin keluarga suami? Kamu itu istri Dani. Harusnya tahu kewajiban. Jangan pelit sama keluarga sendiri. Aku terdiam. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku juga manusia yang punya batas, tetapi kata-kata itu seolah tersangkut dalam lidahku. Dani meremas tanganku lebih kuat, kali ini seolah memperingatkanku. Aku meliriknya, berharap mendapat pembelaan. Namun, yang kulihat justru ketakutan. Matanya memohon agar aku tidak memperpanjang masalah. Seketika aku merasa hampa. Inikah keluarga yang selama ini Dani coba sembunyikan dariku? Inikah alasan dia selalu menolak untuk pulang ke rumah ini? Aku baru saja tiba, dan aku sudah merasa ingin pergi. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah ini, aku mulai menyadari betapa timpangnya pembagian tugas dalam keluarga ini. Bu Lastri sibuk mengeluh dan menuntut, sementara kedua adik iparku, Wati dan Andi, bahkan tak memiliki niatan sedikit pun untuk membantu. Mereka hanya duduk santai di ruang tamu, asyik dengan ponsel mereka masing-masing. Sesekali, Wati terkikik saat menonton video di TikTok, sementara Andi, yang lebih tua darinya, tampak tenggelam dalam dunia gamenya. Aku yang tidak terbiasa diam saja, segera menuju dapur untuk membantu memasak. Bagaimanapun juga,
Aku adalah menantu di rumah ini. Setidaknya, aku ingin berkontribusi. Aku menggulung lengan bajuku dan mulai mengiris bawang. Tapi, belum juga aku menyelesaikan satu siung, suara Wati terdengar dari belakang. "Ngapain sih capek-capek? Kak Rina, kakak kan kerja di kota, udah biasa capek," katanya dengan nada mengejek. Aku berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Matanya melirikku sekilas sebelum kembali fokus pada layar ponselnya. Andi menimpali dengan tawa kecil. "Iya, bener tuh. Lagian, di sini kan ada ibu. Kak Rina nggak perlu ikut-ikutan, nanti malah bikin repot." Aku menghela napas panjang, menahan diri. Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah ini? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Wati mendengus, meletakkan ponselnya sejenak dan menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan malas. "Ya, namanya juga rumah, pasti ada aja yang ngerjain. Ibu udah biasa, kok." Aku mengeratkan genggaman pada pisau yang sedang kupegang. Jadi, menurut mereka, pekerjaan rumah tangga ini hanya tugas ibu? Aku melirik ke arah Bu Lastri yang duduk di ruang tengah, mengamati kami tanpa niat untuk menegur anak-anaknya. Dia seakan tak peduli dengan kemalasan mereka, seolah itu sudah menjadi hal yang lumrah di rumah ini. Aku ingin berkata lebih banyak, ingin menunjukkan betapa tidak adilnya situasi ini, tetapi aku menahan diri. Aku baru beberapa hari di sini. Jika aku berbicara terlalu banyak, mereka hanya akan menganggapku sombong, seorang menantu dari kota yang terlalu banyak menuntut. Tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai menyadari sesuatu. Di rumah ini, bekerja keras bukanlah kebiasaan, melainkan sebuah hukuman bagi mereka yang terlalu peduli. Dan sayangnya, aku adalah salah satu dari sedikit orang yang peduli. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di rumah ini, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bukan hanya hawa pengap dari ruangan yang penuh debu, bukan hanya sikap dingin ibu mertua dan kemalasan adik-adik iparku. Ada sesuatu yang lebih mengusik, sesuatu yang bahkan sulit kugambarkan dengan kata-kata. Perasaan itu dimulai sejak aku tiba. Sebuah firasat aneh yang merayapi kulitku setiap kali aku berjalan melewati lorong sempit di rumah ini. Aku merasa ada mata yang mengawasi, tatapan yang tersembunyi di balik kegelapan ruangan. Namun, setiap kali aku menoleh, aku tak menemukan siapapun. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin ini hanya sugesti dari ketidaknyamananku terhadap keluarga ini. Tetapi, malam itu, segala kecurigaanku terbukti. Aku duduk di tepi tempat tidur, melepaskan jilbab yang sejak tadi membungkus kepalaku. Rambutku tergerai, terasa lebih ringan setelah seharian beraktivitas. Tubuhku lelah, pikiranku penuh, dan aku ingin tidur lebih awal malam ini. Aku bangkit, berjalan menuju lemari kecil tempat bajuku disimpan. Dengan gerakan otomatis, aku mengambil piyama, lalu mulai membuka kancing blus yang kukenakan. Namun, entah mengapa, perasaan tidak nyaman itu kembali merayapi tengkuku. Ada sesuatu. Aku terdiam, jari-jariku berhenti di kancing baju yang setengah terbuka. Seketika, hawa di ruangan terasa lebih dingin, napasku melambat, dan detak jantungku mulai berdebar tak wajar. Aku mengangkat kepala, menoleh ke arah jendela. Bayangan hitam. Aku membelalak, tubuhku membatu di tempat. Di luar jendela, di balik kaca yang memantulkan cahaya dari dalam kamar, ada sosok berdiri diam. Aku tak bernapas selama beberapa detik.
Pikiranku masih berusaha mencerna apa yang kulihat. Aku berharap itu hanya bayanganku sendiri, refleksi yang terbentuk dari cahaya lampu kamar. Tapi tidak. Sosok itu jelas. Nafasku tercekat saat aku menyadari siapa yang sedang berdiri di luar sana. Bapak mertua. Darahku berdesir tajam, bergemuruh seperti gelombang yang siap menghantam karang. Matanya menatap lurus ke arahku, pandangan yang begitu menusuk dan membuat bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar keingintahuan, bukan sekadar pengamatan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menjijikkan. Tangannya mencengkeram pinggiran jendela, wajahnya setengah tersembunyi oleh bayangan malam. Tapi aku bisa melihat matanya dengan jelas, kelam dan dingin, seperti seekor pemangsa yang sedang mengintai mangsanya. Panik melandaku dalam hitungan detik. Dengan refleks, aku melompat ke depan, meraih tirai dengan tangan gemetar, lalu menariknya hingga menutupi jendela sepenuhnya. Napasku memburu, tubuhku gemetar hebat. Aku hampir terjatuh saat melangkah mundur. Aku berdiri di tengah kamar, menatap tirai yang kini menutupi pemandangan luar. Tapi aku tahu dia masih di sana. Aku bisa merasakannya. Dadaku naik turun cepat. Tanganku buru-buru mengunci jendela, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Setelahnya, aku berlari ke pintu dan memeriksa kunci sekali lagi, meskipun aku yakin sudah menguncinya sejak tadi. Aku terduduk di pinggir tempat tidur, memeluk tubuhku sendiri. Apa yang baru saja terjadi? Pikiran buruk berkelebat dalam kepalaku, membanjiri otakku dengan berbagai kemungkinan yang membuat perutku mual. Aku tak salah lihat. Aku tak berhalusinasi. Dia benar-benar mengintipku. Tanganku mengepal, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa seorang pria seusianya, seorang ayah, melakukan hal semacam itu? Haruskah aku memberitahu Dani? Tapi, akankah dia percaya? Bagaimanapun juga, itu ayahnya. Dani selalu mengatakan bahwa bapaknya memang pendiam dan sedikit aneh. Tapi dia tak pernah menyebutkan sesuatu yang seperti ini. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi setiap kali aku mengedipkan mata, aku bisa kembali melihat wajah itu di benakku, wajah yang mengintip dari balik jendela dengan tatapan yang membuat seluruh saraf tubuhku menegang. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam. Tapi untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah berdoa agar malam ini segera berlalu, tanpa kejadian lain yang lebih buruk menimpaku. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Malam itu, setelah memastikan semua jendela dan pintu kamar terkunci rapat, aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututku sendiri. Dada masih bergemuruh, dan aku bisa merasakan denyut jantungku yang belum juga melambat sejak kejadian tadi. Aku menunggu Dani kembali ke kamar. Dia masih duduk di ruang tengah, berbincang dengan ibunya dan adik-adiknya. Suaranya samar terdengar dari balik dinding. Aku tahu dia lelah setelah seharian beraktivitas, tapi aku harus memberitahunya. Aku tidak bisa tinggal diam dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ketika akhirnya Dani masuk ke kamar, aku langsung menegakkan tubuh. Ia terlihat santai, tidak menyadari bahwa aku tengah bergelut dengan ketakutan. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas jam tangan dan meletakkannya di meja kecil di sudut kamar. Aku menelan ludah. "Aku perlu bicara sama kamu." Nada suaraku serius, dan itu membuatnya menoleh. "Kenapa? Kamu kelihatan tegang," katanya, duduk di pinggir tempat tidur.
Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Lalu, dengan suara yang sedikit bergetar, aku mulai menceritakan semuanya. Tentang perasaan diawasi, tentang kejadian di jendela, dan tentang siapa yang kulihat malam itu. Saat aku menyebut nama bapaknya, Dani mendadak terdiam. Raut wajahnya berubah, tapi bukan seperti yang kuharapkan. Aku berharap dia akan terkejut, marah, atau setidaknya menunjukkan kekhawatiran. Tapi tidak. Yang kulihat justru ekspresi tidak percaya. "Kamu serius?" tanyanya, alisnya berkerut. "Aku tidak bercanda, Dani. Aku lihat sendiri." Dia berdiri di luar jendela, menatap ke dalam. Tatapannya, suaraku tercekat. Aku menggeleng, tak sanggup melanjutkan. Dani menghela napas panjang, lalu mendesah dengan nada yang terdengar, seperti seseorang yang sedang berusaha bersabar menghadapi sesuatu yang dianggapnya tidak masuk akal. "Rina, ayah nggak mungkin begitu." Aku menatapnya, terkejut. "Dani, aku tidak berbohong. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Dia menggeleng pelan, lalu tertawa kecil, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. "Mungkin kamu salah lihat? Mungkin cuma bayangan atau orang lain yang kebetulan lewat? Lagian, kamu juga pasti capek setelah perjalanan panjang. Bisa aja perasaanmu terlalu sensitif." Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku tidak salah lihat, Dani," ulangku dengan suara lirih, tapi tegas. Dia mendengus pelan, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa kesal di matanya, seolah aku baru saja menuduh seseorang yang tak seharusnya dituduh. "Rina, dengar," katanya dengan nada lebih rendah, "jangan suudzon. Mereka orang kampung, beda sama orang kota. Kadang mereka memang suka kelihatan aneh, tapi bukan berarti mereka punya niat buruk." Aku tertegun. "Jadi menurutmu aku berlebihan?" tanyaku, suaraku bergetar. Dia tidak langsung menjawab, tapi bahasa tubuhnya sudah cukup memberi jawaban. Aku merasa dadaku sesak. Aku berharap dia akan membelaku, atau setidaknya mencoba memahami ketakutanku. Tapi yang kudapat hanyalah penolakan, pengabaian, dan keyakinan bahwa aku salah. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengguncangnya dan memaksanya untuk mendengar. "Dani, aku yang mengalami ini. Aku yang melihatnya. Aku yang merasa ketakutan. Kenapa kamu malah membela mereka?" Dia mengusap wajahnya, tampak lelah. "Rina, tolong. Aku baru aja pulang ke rumah setelah bertahun-tahun. Aku nggak mau ada masalah. Lagian, kamu mau aku apa? Tiba-tiba nuduh ayah? Itu nggak masuk akal." Aku terdiam. Jadi itu yang lebih penting baginya? Menghindari masalah? Menjaga keharmonisan keluarga yang jelas-jelas penuh kebusukan ini? Bahkan ketika aku merasa terancam, dia memilih untuk menyangkal kenyataan. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Lebih kepada perasaan hancur yang tidak bisa lagi kutahan. Air mata akhirnya jatuh dari mataku. "Aku ini istrimu, Dani," suaraku pelan, hampir seperti bisikan. "Aku butuh kamu percaya sama aku." Dia menatapku, tapi tidak berkata apa-apa. Dan dalam keheningan itu, aku tahu jawabannya. Aku menarik napas panjang, menghapus air mataku sendiri, lalu berbaring dan membelakanginya. Aku tidak bisa berharap lebih. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Pagi itu, aku masih merasa berat setelah percakapan dengan Dani semalam. Mataku bengkak, kepalaku pening, dan hatiku terasa kosong. Aku berharap pagi ini akan sedikit lebih baik, tapi harapan itu langsung pupus begitu aku melihat Bu Lastri sudah menungguku di ruang tengah dengan wajah penuh harapan yang bukan tulus, melainkan penuh perhitungan. "Rina, sini sebentar," panggilnya dengan suara yang sengaja dibuat lembut. Aku berjalan mendekat, berusaha menyembunyikan keenggananku. "Begini, Nak. Karena kamu menantu yang sudah sukses kerja di kota, Ibu mau minta tolong. Bisa kasih uang belanja untuk hari ini?" Aku menahan napas sejenak, menatapnya tanpa ekspresi. Aku tahu ini bukan sekadar permintaan. Ini tuntutan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Dari awal, aku memang berniat membantu keuangan rumah ini selama kami tinggal di sini. Aku tak ingin dianggap pelit, apalagi menyulitkan keadaan. Jadi, tanpa banyak tanya, aku mengambil dompet dan menyerahkan sejumlah uang. Jumlahnya cukup besar, lebih dari cukup untuk membeli bahan makanan berkualitas dan memasak hidangan lezat untuk seisi rumah. Matanya berbinar saat menerima lembaran-lembaran itu. "Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Ibu langsung ke pasar biar nanti siang kita bisa makan enak," katanya riang, lalu dengan cepat menyelipkan uang itu ke dalam saku bajunya. Aku hanya tersenyum kecil, meski di dalam hati ada perasaan tak nyaman yang sulit kujelaskan. Menjelang siang, aroma masakan mulai tercium dari dapur. Perutku yang sejak pagi kosong mulai berontak. Aku membayangkan hidangan hangat, ayam goreng, sayur segar, sambal pedas, mungkin juga ikan bakar atau lauk istimewa lainnya. Dengan uang yang kuberikan tadi, pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar hidangan sederhana. Namun, saat makanan dihidangkan, aku hanya bisa terdiam. Di atas meja, hanya ada sepanci sayur bening yang terlihat pucat dan beberapa potong tempe goreng yang bahkan tidak renyah. Tidak ada daging, tidak ada ikan, bahkan tidak ada telur. Aku menatap piring kosong di depanku, lalu menoleh ke arah Bu Lastri yang sibuk menuang nasi ke piringnya sendiri. "Bu," suaraku terdengar lebih dingin dari yang kuinginkan, "uang belanja tadi pagi cukup banyak. Tapi kenapa makan siang kita hanya ini?" Ruangan mendadak sunyi. Wati dan Andi yang sedang bermain ponsel langsung melirik ke arah ibunya. Dani yang duduk di sebelahku menghentikan sendoknya di tengah udara. Bu Lastri mengangkat alisnya, pura-pura tidak mengerti. "Loh, kenapa memangnya? Ini kan makanan sehat. Sayur itu bagus buat tubuh. Tempe juga protein nabati, lebih baik dari daging," katanya, tersenyum seolah-olah sedang mengajari anak kecil tentang gizi. Aku mengerjap, berusaha menelan kekesalan. "Aku tahu itu sehat, Bu. Tapi dengan uang yang aku kasih tadi pagi, seharusnya kita bisa makan lebih dari sekadar ini," ujarku hati-hati. Dia mendengus, meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kamu ini gimana sih, Rina? Baru sehari di sini sudah mengatur-ngatur." Dani menyela dengan nada waspada. "Ibu, maksud Rina bukan begitu. Dia cuma penasaran aja." Aku bisa merasakan tatapan Dani padaku, seolah memperingatkan agar aku tak memperpanjang masalah. Tapi aku tidak bisa diam saja. Sesuatu terasa tidak benar. Sore harinya, ketika semua orang sedang bersantai di ruang tengah, aku diam-diam menuju kamar Bu Lastri. Aku tidak punya niat buruk.
Aku hanya ingin tahu kemana uang yang kuberikan pagi tadi pergi. Aku berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka, mengintip dari celah sempit di antara daun pintu dan dinding. Apa yang kulihat membuat dadaku bergemuruh. Di dalam kamar, Bu Lastri duduk di atas kasurnya, tumpukan uang di pangkuannya. Jemarinya dengan cekatan menghitung lembaran demi lembaran. Sesekali ia merapikan uang itu menjadi beberapa bundelan kecil. Wajahnya penuh kepuasan. Senyum tersungging di bibirnya, ekspresi kemenangan yang tidak bisa disembunyikan. Jadi ini alasannya. Dia tidak membeli bahan makanan yang layak. Dia menyimpan sebagian besar uang itu untuk dirinya sendiri. Aku mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak langsung menerobos masuk dan menuntut penjelasan. Tapi sekarang aku sudah tahu. Aku tidak hanya tinggal di rumah yang penuh kebohongan, tapi juga di tengah keluarga yang tak segan menghisapku sampai habis. Hari itu langit tampak mendung, seolah menggambarkan suasana hatiku yang semakin kelabu. Aku masih belum bisa melupakan kejadian kemarin. Tentang bagaimana Bu Lastri terang-terangan menyimpan uang belanja yang kuberikan. Aku sudah mencoba menenangkan diri, mencoba mengabaikan fakta bahwa ibu mertuaku sendiri telah mengkhianati kepercayaanku. Tapi ternyata, pagi ini, cobaan baru kembali datang. Saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Bu Lastri datang menghampiriku dengan senyum yang dipaksakan. Ia membawa sebuah gelas berisi teh manis yang mengepul, seolah ingin menunjukkan sikap baiknya. Namun aku sudah terlalu sering melihat senyum itu. Aku tahu ada sesuatu yang diinginkannya. "Rina, ayo duduk sebentar, ngobrol sama ibu," katanya dengan nada yang dibuat ramah. Aku menghela napas, mencoba bersikap sopan meskipun firasatku tidak enak. Aku duduk di bangku kayu di teras belakang, sementara Bu Lastri duduk di sebelahku, menyesap tehnya dengan santai. Setelah beberapa saat hening, akhirnya ia mulai berbicara. "Rina, kemarin kan kamu sudah kasih uang belanja. Tapi, sepertinya masih kurang. Nak, tambahin lagi ya." Aku menoleh padanya, mencoba memastikan apakah aku tidak salah dengar. "Tambah lagi, Bu?" Tanyaku pelan, berusaha tetap tenang. "Kemarin saya sudah kasih cukup banyak. Seharusnya masih ada sisa, kan?" Bu Lastri tertawa kecil, lalu menepuk tanganku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang lucu. "Ah, Rina, kamu ini lucu deh. Di rumah ini kan banyak orang, makanan cepat habis. Dan lagian, harga-harga sekarang mahal. Nak, masa kamu nggak mau bantu mertua sendiri?" Katanya dengan nada lembut yang terasa menusuk. Aku menarik napas dalam. Aku tahu ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah tekanan halus yang mulai mengarah pada pemaksaan. Aku mencoba menolak dengan cara yang paling sopan. "Bu, saya bukannya nggak mau membantu. Tapi saya juga punya tanggung jawab sendiri. Saya harus mengatur keuangan dengan baik." Seketika senyumnya menghilang. Wajahnya berubah masam, dan matanya menyipit tajam. "Maksud kamu apa? Hah? Kamu pikir ibu boros? Kamu nuduh ibu nggak bisa ngatur uang?" Suaranya meninggi, nada manis yang tadi ia gunakan menguap begitu saja. Aku tersentak, tidak menyangka reaksinya akan sekeras ini. "Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin memastikan uangnya digunakan untuk kebutuhan rumah." Ia mendengus keras, lalu menyilangkan tangan di dada. "Pelit banget jadi istri. Pantas aja Dani masih susah rezekinya. Itu karena kamu sendiri yang menutup pintu rezeki."
Darahku mendidih. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku menggigit bibir, berusaha menahan emosi yang sudah mencapai puncaknya. Bu, rezeki itu datangnya dari Allah. Bukan karena saya memberi atau tidak memberi uang lebih. Ia mencibir. Jangan sok pintar, Rina. Kamu pikir di kota sudah cukup pengalaman buat ngajarin orang tua? Dengar ya, kalau kamu mau hidup Dani lancar, kamu harus lebih banyak bantu orang tua. Itu kunci keberkahan. Bukan malah perhitungan kayak gini. Aku mengepalkan tangan, berusaha mengontrol getaran di dadaku. Aku tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bu, saya sudah membantu sebisa saya. Tapi saya juga punya keluarga. Saya punya tanggung jawab terhadap rumah tangga saya sendiri. Saya tidak bisa terus-menerus memberi tanpa batas. Dia langsung berdiri. Ekspresi wajahnya kini benar-benar menunjukkan ketidaksenangan. Ya sudah. Kalau memang kamu nggak mau bantu mertua, nggak apa-apa. Tapi jangan salahkan kalau nanti hidup kamu dan Dani susah terus. Itu semua karena kamu sendiri. Aku terdiam, membiarkan ucapannya menggantung di udara. Aku ingin membantah, ingin menegaskan bahwa hidup dan rezeki bukanlah urusannya. Tapi aku tahu, percuma. Orang seperti Bu Lastri tidak akan pernah mau mendengar logika. Ia lalu melengos pergi, meninggalkanku dengan hati yang porak-poranda. Aku menatap kosong ke arah tanah, merasa sesak oleh ketidakadilan ini. Aku menantu, bukan mesin uang. Tapi di mata mereka, aku hanyalah sumber materi, bukan bagian dari keluarga. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Hati dan pikiranku terasa penuh sesak. Sejak kejadian siang tadi, aku sudah bisa menebak bahwa Bu Lastri pasti akan mengadu pada Dani, menambahkan bumbu-bumbu agar terlihat seperti akulah yang bersalah. Namun, aku masih berharap Dani akan berpikir jernih. Aku berharap, meskipun kecil, bahwa suamiku akan membelaku. Tapi harapan itu hancur saat Dani masuk ke kamar dengan wajah tegang. Tanpa salam, tanpa basa-basi, dia langsung menghempaskan tubuhnya ke kursi di sudut kamar. Nafasnya terdengar berat, dan aku bisa merasakan hawa ketegangan yang menyelimuti ruangan. Aku mengangkat kepala, menunggu dia berbicara lebih dulu. Kenapa sih, Rina? Suaranya dingin, hampir seperti gumaman. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Dia mendongak, menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kecewa yang bercampur dengan kemarahan. Kenapa kamu nggak bisa sedikit lebih baik sama keluargaku? Mereka udah tua, mereka butuh perhatian. Mereka cuma minta sedikit bantuan, tapi kamu malah hitung-hitungan. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami apakah aku tidak salah dengar. Hitung-hitungan? Ulangku pelan, seakan kata itu terlalu sulit dicerna. Dani mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menghela napas berat. Iya, Rina. Ibu bilang kamu nanya-nanya soal uang belanja. Kamu nuduh ibu nggak bisa ngatur uang? Dia orang tua, Rina. Seharusnya kamu lebih menghormati. Aku mengerjap, rasa perih mulai mengembang di dadaku. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu Bu Lastri akan membelokkan cerita sesuka hatinya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah, Dani percaya begitu saja. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena getir. Jadi, sekarang aku yang salah, aku yang gak hormat, dan kamu percaya semua yang ibumu bilang,
tanpa bertanya dulu ke aku. Dani menatapku tajam. Aku nggak bilang kamu salah. Tapi kamu juga harus mengerti, mereka itu keluargaku, Rina. Mereka nggak minta banyak, cuma sedikit perhatian. Tapi kenapa kamu selalu keberatan kalau disuruh bantu? Aku menggeleng, merasa darahku mendidih. Dani, aku sudah bantu. Aku sudah kasih uang belanja. Aku sudah berusaha menyesuaikan diri di sini. Tapi mereka bukannya bersyukur, malah terus minta lebih. Ibumu bukan sekadar minta, Dani. Dia menuntut. Dani berdiri dari kursinya, berjalan mendekat dengan wajah penuh frustrasi. Rina, kamu terlalu berlebihan. Aku bangkit, menatapnya tajam. Berlebihan? Kamu tahu, Dan? Yang seharusnya dikasihani itu aku. Aku yang datang ke sini dengan niat baik, tapi justru diperlakukan seperti mesin uang. Aku yang dihina, ditekan, bahkan dipermalukan di rumah ini. Dan kamu, suaraku bergetar, kamu bahkan gak pernah tanya bagaimana perasaanku. Dani membuka mulut, seakan ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk. Aku istrimu, Dani. Tapi kenapa aku merasa seperti orang luar? Kenapa aku yang harus selalu mengalah? Apa aku sama sekali nggak punya hak di rumah ini? Dani mengusap rambutnya dengan kasar, lalu berbalik, membelakangiku. Aku capek, Rina, katanya akhirnya. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku retak. Kamu capek? Bisikku, nyaris tak bersuara. Aku lebih capek, Dani. Aku berharap dia akan berbalik dan memelukku, meminta maaf, mengatakan bahwa dia mengerti perasaanku. Tapi dia tetap diam, berdiri memunggungiku seolah aku bukan orang yang berarti baginya. Dan di saat itulah aku sadar, aku sendirian. Bahkan dalam pernikahanku sendiri. Pagi masih terlalu dini, bahkan matahari belum sepenuhnya naik ke langit. Namun aku sudah berdiri di dapur, berusaha menahan kantuk yang masih menggelayut di kelopak mataku. Tangan ini cekatan mengiris bawang, meskipun perihnya menusuk hingga ke mata. Aroma cabai yang kutumis menyebar ke seluruh ruangan, membuat hidungku terasa panas. Di luar dapur, rumah masih sepi. Hanya suara jangkrik yang tersisa dari malam dan kokok ayam yang bersahutan dari kejauhan. Aku melirik jam dinding di dapur, pukul 5 pagi. Belum ada satupun penghuni rumah ini yang bangun selain aku. Sejak aku menikah dengan Dani dan akhirnya menginjakan kaki di rumah ini, aku merasa seperti pekerja rumah tangga yang tidak bergaji. Setiap hari, akulah yang harus menyiapkan sarapan, mencuci piring, membersihkan rumah, bahkan memastikan bahwa rumah ini tetap nyaman untuk ditinggali. Namun, apa yang dilakukan mereka? Mereka hanya duduk, bersantai, mengomentari hasil kerjaku, dan menyalahkan jika ada yang tidak sesuai dengan selera mereka. Aku menghela napas panjang. Aku berusaha menenangkan hati. Aku menanamkan dalam benakku bahwa ini hanyalah tugas seorang menantu yang baik. Namun semakin hari, aku semakin sadar, ini bukan sekadar tugas. Ini adalah eksploitasi. Tak lama, terdengar suara langkah kaki yang terseret di lantai kayu. Aku menoleh sekilas dan melihat Wati, adik iparku, berjalan masuk ke dapur. Ia masih mengenakan daster lusuhnya, rambutnya berantakan, dan wajahnya terlihat malas. Ia menguap lebar tanpa menutup mulutnya, lalu bersandar di pintu dapur. Masak apa?
Kak? Tanyanya dengan nada malas, matanya masih setengah terpejam. Aku tetap fokus pada wajan di depanku. Sayur lodeh sama tempe goreng, jawabku singkat. Wati mendekat, melongo ke dalam panci dengan wajah yang langsung menunjukkan ketidakpuasan. Lagi-lagi sayur? Nggak ada ayam atau ikan? Keluhnya. Aku menahan napas, mencoba menekan gejolak emosi yang mulai naik ke dada. Aku ingin mengatakan bahwa kalau dia ingin ayam atau ikan, seharusnya dia yang membeli dan memasaknya sendiri. Tapi aku tahu, mengatakan itu hanya akan membuatku mendapat masalah. Ini yang ada, Wati, ujarku tetap berusaha tenang. Ia mendengus, lalu berbalik dan meninggalkanku tanpa menawarkan bantuan sedikitpun. Setelah makanan siap, aku menata hidangan di meja makan dengan rapi. Tak lama kemudian, Bu Lastri datang dengan langkah malas, langsung menduduki kursi kepala meja seperti seorang ratu. Matanya menyapu meja, lalu berdecak pelan. Rina, kenapa sayurnya kebanyakan santan? Ini nggak sehat. Dan tempenya, kok nggak terlalu garing? Ibu lebih suka yang kriuk. Komentarnya tanpa sedikit pun mengucapkan terima kasih. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, menahan marah. Andi, adik iparku yang laki-laki, keluar dari kamar dengan mata masih mengantuk. Tanpa mencuci muka, tanpa mengucapkan selamat pagi, dia langsung duduk di kursi, menguap lebar, lalu berkata, "Nasi mana, Kak? Ambilin dong." Aku ingin pura-pura tak mendengar, ingin sekali membalas dengan ketus, "Ambil sendiri." Tapi aku tahu, jika aku mengatakan itu, Bu Lastri akan mengomel dan menyebutku menantu yang tidak tahu diri. Aku berjalan ke dapur, mengambilkan nasi, lalu meletakkannya di hadapan Andi. Dengan santainya dia mulai makan tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah sarapan, aku kembali ke dapur dan menemukan tumpukan piring kotor yang menggunung, bekas makan mereka yang ditinggalkan begitu saja. Tak ada satupun dari mereka yang berinisiatif untuk membantu. Aku mengintip ke ruang tamu. Bu Lastri sudah duduk nyaman di sofa, menonton sinetron pagi sambil menyeruput teh hangatnya. Wati dan Andi sibuk dengan ponsel mereka, tertawa-tawa melihat sesuatu di layar. Dan Dani, suamiku, satu-satunya harapan yang kupikir akan membelaku, malah ikut duduk di samping mereka, ikut menertawakan sesuatu di ponselnya. Aku menatap punggungnya, berharap dia akan sadar dan menoleh ke arahku. Aku ingin dia berdiri, meminta adik-adiknya untuk membantu, atau setidaknya mengatakan sesuatu yang bisa membuatku merasa dihargai. Tapi tidak. Dani tetap di sana, seolah tidak melihatku. Aku kembali ke tumpukan piring. Tanganku mulai bergerak cepat, mencuci piring dengan kasar, nyaris membuat air sabun muncrat ke bajuku. Aku mencoba menahan diri, tapi mataku mulai panas. Aku bukan pembantu. Aku menantu, bukan pekerja rumah tangga yang bisa disuruh seenaknya. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin melemparkan piring ini ke lantai agar mereka sadar bahwa aku bukan robot yang bisa bekerja tanpa henti. Tapi aku tahu, semua itu percuma. Aku menghela napas panjang, menelan sakit hati ini dalam-dalam. Di rumah ini, aku tidak lebih dari seorang tamu yang diberi beban. Dan tak seorang pun peduli bagaimana perasaanku. Hari itu panasnya terasa menyengat, bahkan angin yang bertiup pun membawa hawa gerah yang menyesakan. Aku baru saja selesai mencuci tumpukan piring yang seolah tak ada habisnya, ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan nyaring dari dalam rumah.
Tangisan itu begitu keras, menusuk telinga, seakan berasal dari seorang anak yang sedang sangat frustasi. Aku menghela napas panjang. Ini sudah kesekian kalinya dalam sehari. Tak lama, Wati muncul dari kamar dengan wajah cemberut, menggendong anaknya yang masih menangis meraung-raung. Dengan langkah malas, ia berjalan ke arahku yang masih berdiri di dapur, lalu tanpa basa-basi, ia menyodorkan anaknya kepadaku. "Tolong dong, Kak. Aku capek banget. Dari tadi nangis terus." Keluhnya dengan nada manja, seolah meminta bantuan kecil yang tidak akan merepotkanku. Aku menoleh, menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Wati, itu anakmu," ujarku pelan, berusaha agar suaraku tidak terdengar tajam. "Ya terus kenapa?" Ia mendengus, lalu meletakkan anaknya begitu saja di pangkuanku tanpa menunggu jawabanku. "Kak Rina kan lebih sabar. Aku udah pusing, mau istirahat dulu." Sebelum aku sempat membalas, Wati sudah berbalik, berjalan santai ke ruang tamu. Dan yang lebih menyakitkan, begitu sampai di sana, dia langsung mengambil ponselnya dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada terima kasih. Aku mendekap anak kecil itu dengan hati yang penuh campuran emosi. Tangisannya masih belum mereda. Aku mencoba mengayun-ayunkannya perlahan, menepuk punggungnya dengan lembut sambil berusaha menenangkan diri sendiri. Seharusnya, ini bukan tugasku. Aku bukan pengasuhnya. Aku bukan ibunya. Tapi di rumah ini, tampaknya semua pekerjaan yang dianggap merepotkan secara otomatis menjadi tanggung jawabku. Aku melirik ke ruang tamu. Wati duduk dengan nyaman di sofa, ponselnya masih di genggaman, jemarinya lincah menari di layar. Sesekali dia tertawa kecil, asyik dengan hiburannya sendiri, seolah beban sebagai seorang ibu sudah dipindahkan seluruhnya kepadaku. "Wati," panggilku akhirnya, mencoba menekan amarah yang semakin memuncak. Ia menoleh malas. "Apa lagi sih, Kak?" Aku menggigit bibir, lalu berkata setenang mungkin, "Anakmu butuh ibunya. Aku bisa bantu sebentar, tapi bukan berarti aku yang harus mengurusnya seharian." Wati mendengus, meletakkan ponselnya dengan keras di meja. "Duh, Kak, kenapa sih? Kan cuma sebentar doang. Aku tuh capek. Dari tadi aku yang jagain, masa kakak nggak bisa bantu dikit?" Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. "Sebentar?" Aku menggeleng. "Setiap hari aku yang ngurusin dia. Kamu enak-enakan main ponsel, sementara aku harus masak, bersihin rumah, dan sekarang, ngurus anakmu juga." Raut wajah Wati langsung berubah. "Ih, kakak ngungkit-ngungkit banget. Deh, bukannya kasihan sama aku? Aku ini ibu baru, Kak. Aku stres." Aku menatapnya tajam. "Kamu stres? Aku juga stres, Wati. Tapi aku nggak punya pilihan selain tetap melakukan semuanya sendirian." Aku berharap kata-kataku bisa menyadarkannya. Aku berharap, setidaknya, dia akan merasa sedikit bersalah. Tapi harapan itu sia-sia. Wati hanya melengos, lalu kembali mengambil ponselnya. "Ya udah, kalau kakak nggak mau bantu, biar nangis aja," katanya dengan nada tak peduli. Aku menghela napas panjang, lalu menatap anak kecil dalam dekapanku. Matanya yang bulat dan wajahnya yang memerah, karena tangisan membuatku luluh. Anak ini tidak bersalah. Dia hanya butuh perhatian. Tapi ironisnya, justru ibunya sendiri yang enggan memberikannya. Aku menggigit bibir,
menahan air mata yang mulai menggenang. Di rumah ini, bukan hanya aku yang tak dianggap penting. Bahkan seorang anak kecil pun menjadi korban egoisme keluarganya sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyengat, debu beterbangan di jalanan sempit menuju pasar desa. Aku berjalan di samping Bu Lastri, membawa tas belanja yang sudah terasa berat di tanganku. Sejak kami tiba, aku hanya mengikuti di belakang, mendengarkan tanpa banyak bicara ketika dia memilih sayur, menawar ikan, dan berkomentar tentang harga yang semakin naik. Tapi aku tahu, perjalanan ke pasar ini bukan hanya sekadar untuk belanja kebutuhan dapur. Ada tujuan lain yang sejak awal sudah kutebak. Setelah beberapa saat, Bu Lastri berhenti di depan sebuah kios kain. Tangannya dengan cekatan menyusuri deretan kain yang tergantung, meraba teksturnya, lalu tiba-tiba menarik satu lembar kain sutra berwarna merah marun dengan motif keemasan yang berkilauan di bawah cahaya. "Rina, belikan ini buat ibu, ya?" katanya, suaranya manis tetapi penuh tuntutan. Aku menelan ludah, lalu meraba kain itu sekilas. Bahannya memang bagus, lembut dan terlihat mahal. Aku melirik label harga yang terselip di ujungnya, nominalnya hampir setengah dari gajiku sebulan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Maaf, Bu, harganya mahal. Saya nggak bisa beli ini sekarang," ujarku hati-hati, berusaha agar nada suaraku tetap terdengar sopan. Sejenak, Bu Lastri diam. Namun dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya berubah drastis. Senyum yang tadi dipaksakan menghilang, digantikan dengan sorot mata tajam penuh kekecewaan. "Hah? Kamu nggak mau beliin ibu? Menantu macam apa kamu ini?" Suaranya mulai meninggi. Aku terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Bukan nggak mau, Bu. Saya cuma belum bisa sekarang. Kain ini mahal, saya juga masih harus mengatur pengeluaran untuk yang lain." Aku berharap penjelasanku bisa meredakan situasi. Tapi harapan itu pupus dalam sekejap. Bu Lastri mendengus, lalu melipat tangannya di dada. "Ah, alasan. Pasti uang yang dikasih Dani buat kamu simpan sendiri, kan? Dasar menantu pelit." Kata-katanya terasa seperti tamparan di wajahku. Beberapa orang di sekitar mulai melirik ke arah kami, tertarik dengan nada tinggi Bu Lastri yang tidak lagi berusaha disembunyikan. Aku merasakan wajahku memanas, bukan karena malu, tapi karena kesal. Aku menatapnya, mencoba menahan getaran di suaraku. "Bu, saya juga bekerja. Uang saya hasil jerih payah saya sendiri. Dani nggak pernah kasih saya uang seperti yang ibu kira." Namun, kata-kataku hanya membuatnya semakin berang. "Oh, jadi kamu lebih mementingkan uangmu sendiri daripada menyenangkan ibu mertua? Pantas saja Dani masih susah rezekinya. Punya istri pelit, gimana mau dapat berkah?" Darahku mendidih. Aku ingin membalas, ingin mengatakan betapa tidak adilnya semua ini. Tapi aku tahu, percuma. Tidak peduli seberapa banyak aku menjelaskan, di mata Bu Lastri, aku tetaplah menantu yang tidak tahu diri. Aku menarik napas panjang, menekan semua amarah yang hampir meledak. "Maaf, Bu, saya nggak bisa." Tanpa menunggu reaksinya lebih lanjut, aku berbalik, melangkah pergi dari kios itu. Aku tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Aku tidak peduli dengan omelannya yang masih terus terdengar di belakangku. Yang aku tahu, aku tidak akan membiarkan diriku terus diperas atas nama bakti kepada mertua.
Pagi itu, udara masih terasa sejuk ketika aku melangkah keluar rumah, membawa keranjang belanjaan anyaman bambu yang dipinjamkan oleh Bu Lastri. Perjalanan ke pasar seharusnya menjadi momen singkat untuk menghirup udara segar dan menjauh sebentar dari tekanan rumah ini. Tapi aku lupa satu hal. Di desa ini, setiap langkahku diamati. Sesampainya di pasar, aku segera menuju lapak sayur yang berada di sudut. Seorang bapak parubaya yang menjual sayur mayur segar menyambutku dengan senyum ramah. "Belanja pagi, Bu?" tanyanya sopan. Aku membalasnya dengan senyum kecil. "Iya, Pak. Biar masaknya nggak kesiangan." Ia mengangguk, lalu dengan cekatan memilihkan sayur-sayur terbaik untukku. Aku menerima belanjaanku, membayarnya, dan sekali lagi tersenyum tipis sebagai tanda terima kasih sebelum beranjak pergi. Itu saja. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang luar biasa. Namun siapa sangka, sebuah senyuman sekilas akan menjadi awal dari fitnah yang menghancurkan segalanya. Siang itu, saat aku kembali ke rumah, aku merasakan atmosfer yang berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Bu Lastri duduk di sofa dengan ekspresi tak terbaca, tangannya bersedekap di dada. Andi dan Dani juga ada di sana, dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Di sudut ruangan, Wati berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Aku berhenti di ambang pintu, bingung. Ada apa ini? Lalu Wati membuka mulutnya, dengan suara yang dibuat-buat dramatis. "Ibu, aku tadi lihat sendiri Kak Rina di pasar." "Loh?" Senyum-senyum genit sama tetangga laki-laki. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku terperangah. "Apa?" Aku menatapnya dengan tidak percaya. "Apa maksudmu, Wati?" tanyaku, berusaha menahan gemetar dalam suaraku. Bu Lastri langsung menimpali dengan nada mencemooh. "Iya, Rina. Menantu perempuan kok nggak tahu malu? Baru beberapa hari di desa, sudah mulai menggoda laki-laki lain." Aku semakin terkejut. Menggoda? Apa yang sedang mereka bicarakan? Aku berusaha mengendalikan emosi. "Bu, saya hanya belanja di pasar. Saya bahkan tidak berbicara lama dengan siapapun." Namun, Wati langsung mencibir. "Oh ya? Aku lihat sendiri, Kak." Kakak senyum-senyum gitu. "Kalau nggak ada maksud, kenapa harus tersenyum manis begitu?" Aku ingin tertawa saking absurdnya tuduhan ini. Jadi sekarang tersenyum pada orang lain dianggap menggoda? Wati, itu namanya sopan santun. Tapi Bu Lastri menggebrak meja. Sopan santun apanya? Perempuan sudah bersuami harus tahu batas. Jangan-jangan selama ini di kota kamu juga sering tebar pesona sama laki-laki lain? Kata-katanya menghantamku seperti tamparan. Aku merasa sesak. Aku menoleh pada Dani, satu-satunya orang yang kuharapkan bisa membelaku. Tapi ekspresi wajahnya justru yang paling menyakitkan. Keraguan. "Jadi itu benar?" tanyanya, suaranya datar tapi penuh kecurigaan. Aku menatapnya tidak percaya. "Dani, demi Tuhan, aku cuma belanja. Aku nggak melakukan apa-apa." Wati menyeringai kecil. "Masa? Kak? Aku lihat sendiri kok." Kakak senyum-senyum manis ke laki-laki lain. "Suami orang pula. Kalau nggak ada maksud, buat apa?" Aku merasa tubuhku bergetar. Bagaimana mungkin sebuah senyuman bisa diartikan sejauh ini? Aku menatap Dani dengan mata berkaca-kaca, berharap dia akan membelaku.
Tapi yang kudapat hanya tatapan dingin. Aku nggak tahu, Rina, tapi Wati bilang dia melihatnya sendiri. Hatiku remuk. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Tawa itu pahit, penuh kepedihan. Jadi sekarang omongan Wati lebih berharga daripada kejujuranku. Dani menunduk, tidak langsung menjawab. Bu Lastri mendengus. Mungkin selama ini dia memang gak bisa dipercaya, dan pantas aja rezekimu seret. Istri macam ini yang bikin rumah tangga gak berkah. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya mati-matian. Aku menatap mereka satu persatu, ibu mertua yang sejak awal membenciku, adik ipar yang tak pernah menyukaiku, dan kini suamiku yang lebih percaya gosip murahan daripada istrinya sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Kalau di rumah ini seorang wanita tidak boleh tersenyum, tidak boleh berbuat baik pada orang lain tanpa dicurigai, maka aku sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya menjadi menantu yang baik di mata kalian. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku berbalik, melangkah pergi dari ruang tamu dengan dada yang sesak. Di belakangku, aku masih bisa mendengar suara Bu Lastri menggerutu, Wati berbisik-bisik penuh kepuasan, dan Dani, suamiku, tetap diam. Sejak hari itu, kehangatan yang dulu ada dalam pernikahan kami perlahan memudar, seperti nyala lilin yang dibiarkan meredup di tengah angin. Dani bukan lagi pria yang dulu ku kenal, bukan lagi suami yang selalu menatapku dengan penuh kasih, bukan lagi lelaki yang dulu berjanji untuk selalu melindungiku. Sekarang, dia lebih sering menghabiskan waktunya bersama ibu dan saudara-saudaranya. Setiap kali aku mendekat, mereka seakan menciptakan tembok tak kasat mata yang menghalangiku. Aku merasa terasing di rumah ini, seolah keberadaanku hanyalah gangguan yang mereka toleransi dengan enggan. Aku mencoba bertahan, mencoba tetap bersikap lembut meski hatiku terus-menerus diremukan. Tapi perlakuan Dani yang semakin dingin membuatku nyaris kehilangan akal sehat. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengajaknya bicara. Aku menemukannya duduk di teras, rokok yang tak tersulut tergantung di jemarinya. Pandangannya kosong menatap langit kelam yang dipenuhi bintang-bintang. Aku menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Dani, kita bisa bicara sebentar? Tanyaku hati-hati. Dia tak langsung menjawab. Hanya menghela napas pelan, lalu menggerakkan bahunya sedikit, seolah keberadaanku tak benar-benar penting baginya. Ngobrol apa lagi, Rina? Aku capek. Aku menggigit bibir, berusaha menekan kepedihan yang mulai merambati dadaku. Dani, kamu berubah. Kamu nggak seperti ini sebelumnya. Apa benar kamu lebih percaya mereka daripada aku? Akhirnya, dia menoleh. Tapi tatapan yang kutemukan di matanya kosong, tak ada lagi kehangatan, tak ada lagi sisa-sisa cinta yang dulu selalu membuatku merasa dicintai. Aku nggak mau ribut, Rina. Aku tertawa kecil, tapi suara itu terdengar getir di telingaku sendiri. Ini bukan soal ribut, Dani. Ini soal kita. Soal pernikahan kita. Dia menunduk, menendang-nendang kerikil di bawah kakinya dengan malas. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, seolah dia menahan sesuatu. Aku udah terlalu pusing. Rina, aku cuma pengen tenang. Aku merasakan mataku mulai panas. Pengen tenang? Lalu menurutmu aku bagaimana? Kamu pikir aku nggak pusing, nggak terluka dengan semua ini? Dani mengusap wajahnya, lalu berdiri dengan gerakan kaku. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celana, menghembuskan napas panjang,
sebelum akhirnya berkata dengan nada yang terdengar seperti vonis. Kalau kamu gak betah, pulang aja. Aku gak bisa memilih antara kamu dan keluargaku. Aku tertegun. Kata-kata itu terasa seperti hantaman yang membuat nafasku sesak. Jadi, aku cuma beban di sini. Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Dani tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menghindari tatapanku. Aku menggeleng, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Dani, aku ini istrimu. Apa pernikahan kita nggak berarti apa-apa buatmu? Dia masih diam. Aku tertawa pelan, tetapi suaranya terdengar begitu menyakitkan. Kau bahkan nggak bisa menjawab, ya? Aku menatapnya untuk terakhir kali, berharap ada setitik keraguan di wajahnya, setitik penyesalan. Tapi yang kutemukan hanyalah kelelahan dan kejenuhan. Seakan kehadiranku benar-benar tak lagi diinginkan. Aku melangkah mundur, menatap langit malam yang tampak begitu luas, sementara hatiku terasa semakin sempit. Jadi kau memang sudah memilih. Dan aku berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dani yang masih berdiri di sana, membisu di bawah cahaya bulan yang menyedihkan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, tubuhku terasa lelah setelah seharian bekerja tanpa henti. Aku memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus keponakan, semua pekerjaan yang seharusnya dikerjakan bersama. Tapi seperti biasa, hanya aku yang harus menanggungnya. Dengan langkah berat, aku masuk ke kamar, satu-satunya tempat yang masih memberiku sedikit privasi di rumah ini. Aku menutup pintu, memastikan kuncinya terpasang dengan benar sebelum melepas hijab dan pakaian yang telah basah oleh keringat. Aku berdiri di depan cermin, melihat bayanganku sendiri, mata yang lelah, wajah yang semakin tirus, dan lingkaran hitam di bawah mata yang semakin dalam. Aku menghela napas, lalu mengambil pakaian bersih dari koper. Tapi saat aku hendak mengenakan baju tidur, tiba-tiba, ceklek, pintu kamar terbuka. Darahku seperti membeku seketika. Dalam sepersekian detik, aku berbalik dengan napas tertahan. Mataku membelalak saat melihat sesosok bayangan di ambang pintu. Bapak mertua. Dia berdiri di sana, matanya menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kujelaskan. Antara terkejut, bersalah, dan sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Aku menjerit spontan, tubuhku gemetar ketakutan. Dengan panik, aku menarik kain terdekat untuk menutupi tubuhku. Pak, apa yang Bapak lakukan? Suaraku bergetar. Dia terdiam sejenak, lalu buru-buru berbalik dan melangkah cepat keluar kamar, seolah ingin menunjukkan bahwa ini semua hanya kebetulan. Tapi aku tidak bodoh. Tangan yang masih mencengkeram gagang pintu, langkah yang sempat terhenti sebelum aku menjerit, dan tatapan itu, semua itu mengatakan satu hal yang jelas. Ini bukan kecelakaan. Aku terduduk di lantai, tubuhku masih gemetar. Dadaku naik turun dengan cepat, jantungku berdegup kencang seperti hendak meledak. Aku menggigit bibir bawahku, menahan rasa takut yang semakin mencekik. Ini bukan kebetulan. Ini sudah direncanakan. Bapak mertua sengaja membuka pintu itu. Sengaja mengintip. Sengaja menunggu saat aku lengah. Aku merasa ingin muntah. Tanganku mengepal erat, berusaha mengendalikan rasa takut yang mulai berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku harus bicara pada Dani. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus bicara pada suamiku. Aku duduk di tepi ranjang dengan tubuh masih gemetar.
Sisa kejadian tadi masih menghantui pikiranku, seakan bayangan kotor itu masih ada di sudut kamar ini, mengintai, menungguku lengah lagi. Aku tak bisa diam. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Dengan napas tersengal, aku keluar dari kamar dan mencari Dani. Dadaku sesak. Emosi bercampur aduk antara ketakutan, kemarahan, dan pengkhianatan. Kutemukan dia di ruang tamu, duduk santai di lantai sambil memainkan ponselnya. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah dunia baik-baik saja. Dani, suaraku bergetar. Dia menoleh sekilas. HM, kenapa mukamu kayak gitu? Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang menggenang di pelupuk mataku. Aku barusan hampir dilecehkan, dan bapakmu, dia membuka pintu kamar saat aku sedang ganti baju. Dani mengerutkan kening. Sejenak aku berpikir dia akan panik, akan marah, akan membelaku. Tapi lalu, dia tertawa. Tawanya pendek, sinis, seolah aku baru saja mengatakan hal yang paling konyol di dunia. "Rina, kamu bercanda?" Katanya dengan nada tak percaya. Aku menatapnya dengan perasaan hancur. "Aku serius. Dani, kamu pikir aku main-main? Aku baru saja ketakutan setengah mati." Dia mengangkat bahu, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Mungkin cuma angin yang kebetulan membuka pintunya. Aku terdiam. Mungkin selama beberapa detik, pikiranku benar-benar kosong. Lalu amarah itu datang, seperti gelombang besar yang menerjang dan menghancurkan segalanya. Angin, Dani. Kamu pikir aku bodoh? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat dia berdiri di sana, menatapku. Itu bukan angin. Aku bisa merasakan dadaku naik turun dengan cepat. Suaraku bergetar karena marah, karena sakit hati yang tak tertahankan. Tapi Dani, dia malah menghela napas, seakan aku hanya beban lain dalam hidupnya. "Rina, kamu ini kenapa sih? Selalu mikir yang jelek-jelek aja. Ayah itu orang tua, gak mungkin dia kayak gitu. Jangan suudzon lah." Aku nyaris tidak bisa bernapas. "Jangan suudzon." Ulangku pelan, nyaris berbisik. Mataku terasa panas. Aku mencengkeram sisi gaunku, mencoba menahan gemetar di tubuhku. "Kamu lebih memilih percaya pada mereka, pada keluargamu, daripada aku, istrimu." Dani mengusap wajahnya, tampak kesal. "Aku cuma gak mau ribut. Rina, kalau kamu gak suka, ya sudah, kunci aja pintunya lebih rapat lain kali." Aku merasa seolah jiwaku dihempaskan ke jurang yang paling dalam. Suamiku, orang yang seharusnya menjadi pelindungku, orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Kini, dia bahkan tidak peduli. Aku tertawa getir, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. "Baik, Dani." Aku mengangguk pelan, suara tercekat di tenggorokanku. "Aku mengerti sekarang." Lalu aku berbalik, melangkah pergi dengan hati yang hancur berantakan. Sebab aku sadar, malam ini, aku baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kebahagiaan. Aku baru saja kehilangan kepercayaan pada suamiku sendiri. Hari itu, aku merasa ada yang aneh. Aku membuka laci koper tempatku menyimpan perhiasan dan uang tunai, tetapi sesuatu membuatku terdiam. Gelang emas pemberian ibuku hilang. Sejumlah uang yang kusimpan untuk keperluan darurat hilang.
Jantungku berdebar kencang. Aku mengacak-acak isi koper, memeriksa setiap sudut, tetapi benda-benda itu benar-benar lenyap. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Tidak mungkin, aku yakin sekali tadi masih ada. Gumamku, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya lupa menaruhnya. Tapi tidak. Aku tahu persis di mana aku menyimpan barang-barang berharga itu. Dan sekarang, mereka raib begitu saja. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi pikiranku terus-menerus berputar, mencari kemungkinan. Siapa yang bisa mengambilnya? Dan jawabannya datang begitu saja di kepalaku. Wati dan Bu Lastri. Sejak aku datang ke rumah ini, mereka selalu menunjukkan wajah tamak. Setiap kali aku mengeluarkan uang, mata mereka berbinar-binar penuh ketamakan. Tidak pernah cukup. Mereka selalu ingin lebih. Tanganku mengepal. Aku tak bisa tinggal diam. Dengan langkah cepat, aku keluar kamar dan menuju ruang tengah. Di sana, Wati sedang duduk di lantai, bersandar malas di dinding, tangannya sibuk menggulir layar ponsel. Wati, panggilku dengan nada serius. Dia menoleh tanpa mengangkat wajahnya sepenuhnya. Apa, Kak? Aku menatapnya tajam. Kamu lihat gelang emasku? Sama uangku? Ada yang ambil? Dia mengerutkan dahi, lalu tertawa kecil, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. Ngapain nanya aku? Kak? Aku aja nggak pernah masuk kamar kakak. Aku menyilangkan tangan di dada. Benarkah? Tapi anehnya, barang-barang itu tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal aku yakin betul menyimpannya di koper. Wati menghela napas dramatis. Duh, Kak Rina, kok jadi nuduh aku sih? Emangnya cuma aku yang tinggal di rumah ini? Aku mendesah, berusaha menahan amarah. Aku cuma tanya, Wati, karena hanya orang dalam rumah ini yang bisa masuk ke kamarku. Saat itu, Bu Lastri muncul dari dapur, membawa segelas teh. Mendengar percakapan kami, dia langsung ikut campur. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Aku menoleh ke arahnya. Bu, gelang emas dan uang saya hilang. Ibu tahu sesuatu? Raut wajah Bu Lastri berubah sekilas, tapi dia cepat menyembunyikan ekspresinya dengan memasang wajah tersinggung. Astagfirullah, Rina. Kamu nuduh kami mencuri? Itu artinya kamu gak percaya sama keluarga sendiri. Suaranya meninggi, seperti orang yang benar-benar merasa terhina. Aku hampir tertawa sinis. Saya tidak menuduh, Bu. Saya hanya bertanya. Tapi kenapa ibu langsung bereaksi seperti itu? Bu Lastri mendengus, lalu menaruh gelas tehnya di meja dengan kasar. Ya Allah, Rina, sejak kamu datang ke sini, rumah ini jadi penuh dengan tuduhan dan fitnah. Ini rumah orang desa, bukan rumah pencuri. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai memenuhi dadaku. Wati ikut menimpali dengan nada mengejek. Kalau Karina takut barangnya hilang, ya dijaga dong. Jangan sembarangan nyimpen. Masa langsung nyalahin orang? Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Mereka bisa berbohong, bisa berpura-pura tak tahu menahu. Tapi aku tahu. Aku bisa merasakan ketidakjujuran di balik kata-kata mereka. Dan yang lebih menyakitkan adalah, aku sendirian dalam ini semua. Tidak ada yang bisa membelaku. Tidak ada yang bisa kupercaya.
Bahkan Dani pun tak akan peduli. Aku mengepalkan tangan semakin erat. Jika mereka pikir aku akan diam saja, mereka salah besar. Aku akan mencari cara untuk membuktikan ini. Pagi itu, aku memutuskan untuk memasak sesuatu yang istimewa. Setelah berminggu-minggu makan makanan sederhana yang disajikan Bu Lastri, yang sebagian besar hanya terdiri dari sayur bening dan tempe, aku ingin memberikan sedikit variasi. Aku memilih memasak rendang, makanan favorit Dani yang sering kumasak di rumah kami di kota. Aku yakin ini akan membuatnya senang. Dengan penuh semangat, aku mulai menyiapkan bahan-bahan. Aku mengiris bawang merah dan bawang putih dengan hati-hati, mencampurkan rempah-rempah dengan takaran yang pas, lalu mulai menumis bumbu hingga aroma wangi memenuhi dapur. Saat santan mulai mengental dan daging perlahan menyerap bumbu, aku tersenyum puas. Ini pasti enak, gumamku dalam hati. Setelah beberapa jam memasak dengan penuh perhatian, akhirnya rendang siap disajikan. Aku menyendoknya ke dalam piring besar dan membawanya ke ruang makan, berharap mendapat apresiasi dari Dani dan keluarga. Tapi harapanku hancur begitu saja ketika aku melihat ekspresi Bu Lastri saat mencicipinya. Dia meletakkan sendoknya dengan kasar, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan. "Ini apa?" tanyanya dengan nada dingin. Aku berkedip, bingung. "Rendang, Bu. Saya masak spesial buat Dani dan keluarga." Bu Lastri mendengus pelan, lalu menyuapkan sedikit lagi ke mulutnya. Setelah itu, dia mengernyit seolah-olah baru saja mencicipi sesuatu yang sangat mengecewakan. "Rasanya nggak kayak masakan orang sini," katanya dengan nada meremehkan. Aku tersentak. "Tapi Bu, ini rendang. Saya biasa masak ini di rumah. Dani suka." Wati, yang sejak tadi sibuk bermain ponselnya, mendengus sambil tersenyum sinis. "Iya, Kak. Ini beda banget sama rendang buatan Ibu. Mungkin di kota cara masaknya beda, ya?" Aku menarik napas panjang, berusaha menahan diri. Tapi yang membuatku benar-benar terpukul adalah saat Bu Lastri melanjutkan dengan kalimat berikutnya. "Pantas Dani kurusan sejak nikah sama kamu." Hatiku mencelos. Aku menatap Dani, berharap dia akan membelaku, mengatakan sesuatu untuk meredakan situasi. Tapi dia hanya diam, sibuk mengaduk nasi di piringnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Rasanya seperti ditampar. Aku telah memasak dengan sepenuh hati, berharap mendapat apresiasi, berharap bisa membuat mereka senang. Tapi yang kudapat hanyalah kritik dan penghinaan. Aku tersenyum pahit, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tak ingin mereka melihatku lemah. "Kalau nggak suka, nggak usah makan, Bu," kataku akhirnya, suaraku bergetar namun tetap tegas. Aku berdiri, meninggalkan meja makan dengan perasaan sesak di dada. Aku sudah cukup bersabar. Tapi tampaknya, apapun yang aku lakukan di rumah ini, tak akan pernah cukup. Hari itu, aku sedang duduk di teras rumah, mencoba menikmati udara segar meski hatiku terasa sesak setelah kejadian di meja makan pagi tadi. Aku berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan, jauh dari sindiran Bu Lastri dan Wati. Namun, harapanku hancur ketika ku dengar suara gelak tawa beberapa perempuan di halaman depan. Aku melirik ke arah sumber suara dan melihat Bu Lastri, duduk di antara beberapa tetangga perempuan. Wajahnya terlihat penuh semangat saat berbicara, tangannya bergerak-gerak dramatis, sementara para tetangga sesekali menimpali dengan tawa kecil. Aku tidak terlalu memperhatikan sampai ku dengar namaku disebut. "Iya, Bu,
Sejak anak saya nikah sama si Rina ini, bukannya makin makmur, malah makin kurus. Kasihan Dani, dulu badannya berisi, sekarang kayak orang kurang makan. Tawa pun pecah. Dadaku mencengkeram. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya membuat wajahku panas. Gimana enggak? Lawong istrinya aja enggak bisa masak yang benar. Masak rendang aja rasanya hambar, jauh dari masakan orang sini. Saya aja kasihan lihat Dani dipaksa makan masakan kayak gitu. Aku membeku. Belum lagi, dia ini anak kota. Manja. Apa-apa maunya gampang, nggak mau kerja di rumah. Saya aja bingung, kok Dani bisa tahan sama dia. Tawanya terdengar begitu keras di telingaku, membuatku merasa semakin kecil. Aku ingin menutup telinga, ingin pura-pura tidak mendengar, tapi setiap kata yang ia ucapkan menusuk seperti belati. Aku bisa merasakan tatapan beberapa tetangga mengarah kepadaku, penuh rasa ingin tahu dan mungkin sedikit kasihan. Salah satu dari mereka akhirnya bertanya, "Jadi, Bu, si Rina ini nggak bisa ngurus rumah tangga?" Bu Lastri mendengus. "Ngurus? Halah, jangan ditanya. Masa nggak bisa? Nyuci malas, ngurus suami nggak becus. Dani itu kalau pulang kerja maunya dilayani, tapi istrinya? Ah, jangan harap. Saya aja yang repot ngurusin rumah." Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin berdiri dan membela diri. Aku ingin mengatakan itu tidak benar. Aku ingin berteriak bahwa selama ini aku yang bangun paling pagi. Aku yang memasak, aku yang mencuci, aku yang membersihkan rumah sementara Wati dan Andi hanya duduk-duduk malas. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah menang. Jika aku membalas, aku hanya akan dianggap menantu kurang ajar. Jika aku diam, mereka akan menganggapku memang bersalah. Aku menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepala, berusaha menelan rasa sakit ini sendirian. Sebab di rumah ini, tak peduli seberapa keras aku berusaha, aku selalu menjadi pihak yang salah. Hari itu, aku baru saja selesai mencuci piring di dapur ketika Bu Lastri tiba-tiba masuk dengan wajah sumringah, seolah membawa kabar gembira. Aku yang masih sibuk mengeringkan tangan hanya bisa menatapnya penuh tanya. "Rina, Ibu ada rencana besar buat rumah ini," katanya, duduk di kursi dengan tangan bertopang di meja. Aku mengernyit. "Rencana besar?" Dia mengangguk penuh semangat. "Iya, Ibu kepikiran mau renovasi rumah. Atapnya udah bocor, dindingnya mulai retak-retak. Kamu pasti nggak betah kan tinggal di rumah yang jelek begini." Aku diam sejenak. Aku akui, rumah ini memang sudah tua, beberapa bagian sudah rapuh. Tapi dari nada suaranya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. "Oh, ya, kalau memang mau direnovasi, bagus, Bu. Terus, sudah ada dananya?" Tanyaku hati-hati. Saat itulah, Bu Lastri tertawa kecil, lalu menatapku dengan pandangan penuh arti. "Nah, itu makanya Ibu ngomong sama kamu dulu. Kamu kan kerja di kota, pasti gajinya besar. Kamu bisa bantu, kan?" Jantungku berdetak lebih cepat. "Bu, maksudnya saya yang bayar semua?" "Ya siapa lagi? Dani aja gajinya pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari. Masa kamu tega lihat rumah ini rusak terus?" Katanya, suaranya mulai terdengar memaksa. Aku menelan ludah. Aku ingin menjelaskan bahwa aku juga punya banyak tanggungan, bahwa aku bekerja keras bukan untuk membiayai mereka,
bahwa aku dan Dani juga butuh menabung untuk masa depan kami sendiri. Tapi sebelum aku bisa membuka mulut, Wati yang sejak tadi diam tiba-tiba ikut bicara. Iya dong, Kak Rina. Masa kakak nggak mau bantu keluarga suami sendiri? Kakak kan hidup enak di kota. Masa buat rumah ini aja nggak mau ngeluarin uang? Aku menggeleng, mencoba tetap tenang. Bukan nggak mau, tapi renovasi itu butuh biaya besar. Saya juga punya banyak keperluan lain. Kalau memang mau direnovasi, mungkin bisa nabung dulu pelan-pelan. Wajah Bu Lastri langsung berubah. Senyum palsunya menghilang, digantikan ekspresi tidak senang. Jadi kamu nggak mau bantu, gitu? Suaranya terdengar lebih dingin. Aku mencoba menjelaskan, Bu, ini bukan soal nggak mau. Tapi saya juga harus pikirkan keuangan saya dan Dani. Tiba-tiba, Bu Lastri berdiri dengan kasar, kursinya bergeser dengan suara nyaring. Astagfirullah, Rina. Kamu ini istri atau bukan? Sih? Sejak kamu datang ke rumah ini, nggak ada manfaatnya. Masa bantu keluarga suami sendiri aja nggak mau? Dasar pelit. Aku tersentak, terkejut dengan nada suaranya yang melengking. Dani, yang baru pulang kerja, masuk ke dalam rumah dan melihat kami. Ada apa ini? Tanyanya, bingung. Bu Lastri langsung mendekati Dani dengan wajah memelas. Nak, istrimu ini nggak mau bantu kita. Rumah ini sudah hampir roboh. Tapi dia malah perhitungan sama kita. Coba kamu pikir, mana ada menantu yang nggak mau bantu mertuanya. Dani menoleh padaku, wajahnya terlihat kecewa. Rina, kenapa sih? Orang tua cuma minta sedikit bantuan, masa kamu nggak bisa? Hatiku mencelos. Aku menatap Dani dengan nanar. Sedikit? Dan mereka minta aku membayar seluruh renovasi rumah. Itu bukan jumlah kecil. Tapi Dani malah menghela napas panjang, seolah lelah dengan sikapku. Rina, mereka orang tua. Kita yang muda harus bantu. Apa salahnya sih? Aku tercekat. Bu Lastri tersenyum puas. Wati dan Andi saling berbisik, seolah menertawakanku yang kini sendirian menghadapi tekanan dari mereka semua. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. Aku sadar, di rumah ini, aku bukan menantu. Aku hanya dianggap sebagai sumber uang. Malam itu, aku merasa lelah, lebih lelah dari sebelumnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan pikiran yang penuh. Rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman bagiku. Setiap sudutnya terasa menyesakan, setiap suara terdengar seperti sindiran. Aku ingin pergi, tapi hatiku masih berharap. Berharap Dani akan berpihak padaku, akan melihat betapa aku telah berjuang untuknya. Tapi harapan itu hancur begitu saja malam ini. Dani masuk ke kamar dengan langkah berat. Dari ekspresinya, aku tahu dia sudah bicara dengan ibunya. Sudah pasti, ia mendengar keluhan bahwa aku menolak membayar renovasi rumah, bahwa aku dianggap istri yang tidak tahu diri. Jadi itu keputusanmu? Suaranya rendah, tapi aku bisa merasakan amarah yang ditahannya. Aku menoleh, berusaha tetap tenang. Dan, aku sudah bilang, ini bukan soal aku tidak mau membantu. Aku juga punya tanggung jawab lain. Kita butuh menabung, kita butuh masa depan. Kita tidak bisa terus-menerus menuruti semua permintaan keluargamu. Dani menghela napas keras, lalu melangkah mendekat. Rina, mereka orang tua kita. Masa kamu nggak bisa sedikit lebih pengertian?
Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan perasaan terluka. Pengertian? Dani, sejak kita datang ke sini, aku sudah berusaha. Aku memasak, aku mencuci, aku bersih-bersih, aku bahkan mengurus anak Wati. Aku sudah memberi uang belanja, aku sudah membantu. Tapi apa balasannya? Aku dicaci, dihina, bahkan dituduh istri yang tidak berguna. Dan sekarang, mereka ingin aku membayar renovasi rumah ini sepenuhnya? Dani, ini tidak adil. Dani mendengus, matanya berkilat marah. Kamu ini perempuan, tugas kamu memang melayani keluarga. Aku terkesiap. Melayani keluarga? Dani, aku ini istrimu, bukan pembantu keluargamu. Aku bisa melihat urat di lehernya menegang, wajahnya mengeras. Aku tahu aku sudah menyentuh titik yang membuatnya semakin emosi. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk terus diam. Kamu berubah, Dani. Kamu bukan laki-laki yang aku nikahi 5 tahun lalu. Aku pikir kita akan hidup bahagia, saling mendukung, saling melindungi. Tapi di rumah ini, aku sendirian. Kamu lebih percaya mereka daripada aku. Dan saat itulah, tangannya melayang. Plak, aku tidak sempat menghindar. Pipiku terasa panas, perih, dan mataku berkunang-kunang. Aku tersentak ke belakang, nyaris terjatuh. Aku menatapnya dengan shock, tanganku menyentuh pipiku yang mulai berdenyut. Dani menamparku. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini kucintai, yang pernah berjanji untuk melindungiku, yang pernah bersumpah untuk membuatku bahagia, menyakiti aku dengan tangannya sendiri. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh juga. Dani masih berdiri di sana, dadanya naik turun, seolah dia sendiri terkejut dengan apa yang baru saja dia lakukan. Tapi dia tidak meminta maaf. Tidak ada penyesalan di matanya. Yang ada hanya kemarahan. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah, sampai punggungku menyentuh dinding. Dadaku sesak, seakan ada ribuan duri yang menancap di dalamnya. Aku menyeka air mata dengan tangan gemetar. Suaraku hampir tidak terdengar saat aku berkata, "Sekarang aku mengerti, aku tidak punya tempat lagi di sini." Dani tidak menjawab. Dia hanya menatapku dalam diam, sementara aku merasakan seluruh duniaku runtuh di hadapanku. Malam itu, aku duduk di dalam kamar dengan tangan gemetar. Pipiku masih terasa perih akibat tamparan Dani, dan hatiku lebih sakit lagi. Aku sadar, ini adalah puncaknya. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan pergi dalam diam. Selama berminggu-minggu, aku sudah menyiapkan rencana ini. Aku menyelipkan CCTV mini di sudut kamar, alat kecil yang bahkan mereka tidak akan menyangka ada di sana. Setiap malam, kamera itu merekam bukti kebusukan mereka. Aku membuka laptop dan mulai memutar rekaman satu persatu. Rekaman pertama bayangan di jendela kamar. Aku bisa melihat dengan jelas bapak mertua mengintip dari luar, matanya penuh nafsu. Wajahnya terlihat begitu menjijikan, dan bukti ini lebih dari cukup untuk menyeretnya ke hadapan hukum. Rekaman kedua, Bu Lastri duduk di kasurnya, menghitung uang yang seharusnya untuk belanja. Wajahnya begitu puas saat menyelipkan sebagian besar uang itu ke dalam tas kecilnya, sementara di dapur, aku hanya diberi tempe dan sayur bening untuk makan siang. Rekaman ketiga, Dani yang hanya diam ketika aku menangis. Dia membiarkan ibunya menghina dan memaki diriku, membiarkan aku bekerja sendirian sementara keluarganya bersantai. Dan yang paling menyakitkan, dia yang menamparku.
Tanganku mengepal. Cukup sudah. Aku mengambil ponsel dan mengirimkan semua rekaman itu ke kakakku di kota. Pagi harinya, suara mobil terdengar di depan rumah. Aku melangkah keluar dan melihat kakakku turun dari mobil dengan beberapa polisi. Wajahnya merah pada menahan amarah, dan begitu melihatku, dia langsung berlari dan menarikku ke dalam pelukannya. "Rina, kamu nggak apa-apa?" Aku menggigit bibir, menahan air mata yang sudah menggenang. Aku tidak bisa berbicara, hanya bisa menggeleng pelan. Sementara itu, keluarga suamiku mulai panik. "Loh, ada apa ini?" Bu Lastri berteriak, matanya membelalak melihat polisi yang berdiri di halaman. Polisi itu menatapnya dingin. "Kami mendapat laporan dengan bukti rekaman bahwa ada tindakan pelecehan dan penggelapan uang di rumah ini." Bapak mertua langsung pucat pasi. Wati dan Andi saling pandang dengan bingung. "Apa-apaan ini? Ini fitnah. Rina pasti yang sengaja bikin cerita ini." Dani akhirnya buka suara, nadanya penuh kemarahan. Aku melangkah maju, menatapnya dengan mata yang sudah tidak lagi menyimpan rasa cinta. "Fitnah?" Aku mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan rekaman CCTV di layar. Wajah bapak mertuaku yang mengintip, Bu Lastri yang mencuri uang belanja, dan Dani yang menamparku. Semua bukti ada di sana. Tak terbantahkan. Wajah Dani memucat. Dia melirik ibunya, mencari pembelaan, tapi kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Hasilnya, bapak mertua dipermalukan, berita tentang dirinya menyebar ke seluruh desa. Tidak ada lagi yang mau menghormatinya. Dia kehilangan reputasi yang selama ini dijaga. Bu Lastri ditinggalkan anak-anaknya, Wati dan Andi, yang selama ini hanya mengandalkan uang dariku, harus bekerja untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi hidup enak dengan uang orang lain. Dani, aku menceraikannya. Aku menatapnya untuk terakhir kali di kantor pengadilan, dengan hati yang sudah tidak lagi menyimpan luka. Aku bebas. Ketika akhirnya aku melangkah pergi, aku tahu satu hal pasti. Aku pergi dengan harga diriku tetap utuh. Angin sore berembus lembut melalui celah jendela mobil, membawa aroma sawah dan tanah basah. Aku menatap keluar, melihat desa itu semakin mengecil di kejauhan. Rumah yang selama ini menjadi nerakaku kini hanyalah bayangan samar di kaca mobil. Aku pergi, dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Hatiku terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundakku. Aku bebas. Aku memejamkan mata, mengingat semua yang telah kulewati, penghinaan, tekanan, air mata, dan luka yang mereka tinggalkan. Aku pernah berpikir aku tidak akan bisa keluar dari semua ini, bahwa aku akan terus terjebak dalam lingkaran penderitaan. Tapi aku salah. Aku menang. Mereka yang telah merendahkanku, memperlakukanku seperti sumber penghasilan tanpa hati, kini harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Dani, yang dulu berjanji melindungiku, memilih untuk menghancurkanku. Kini, dia harus menanggung hidup tanpa diriku. Bu Lastri, yang selalu rakus akan uang, kini ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri. Dan bapak mertua yang menjijikkan, akan menghadapi hukuman yang pantas. Aku tidak butuh balas dendam yang lebih besar dari ini. Karma telah bekerja dengan sendirinya. Sekarang, aku bisa menghirup udara dengan lebih lega. Sekarang, aku bisa melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Mobil terus melaju meninggalkan desa, membawaku kembali ke kehidupan yang sempat terenggut dariku.
Aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Akhirnya aku menemukan jalan hidup yang benar.